kita harus move on. Move on. Iya, kita harus move on ya. Move on dari zona nyaman. Ternyata dunia kerja tuh nomor satu yang dilihat adalah attitude. Kita mau tidak mau ya harus familiar dengan teknologi. Tidak mungkin kita anti teknologi, tidak mungkin kita anti kemajuan gitu ya, tidak mungkin. Ya, yang baik tetap kita pertahankan, tidak baik kita tinggal. Begitu Mas Kiki. Baik, berarti tidak hanya kita sebagai dosen, tapi juga ada peran pemerintah, ada juga peran dari masyarakat, Pak ya? Yes, nggak mungkin seakan-akan sekarang tuh pendidikan itu bisa diserahkan kepada sekolah. Sekarang kita hitung secara normal, durasi waktu siswa di sekolah dengan durasi waktu siswa di rumah itu banyak mana? Di rumah. Di rumah, Ya. Oke. Berarti kan ini perlu peran serta orang tua. Pembelajaran, perkuliahan sekalipun harus melibatkan orang tua. Kita tidak bisa misalnya salah satu untuk anak pelajar SD atau katakanlah SMP masih kelas 7. Sementara ini di beberapa sekolah tidak boleh membawa HP itu di sekolah. Adakah yang bisa menggaransi bahwa anak-anak tersebut ketika di rumah tidak menyentuh HP? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Nah, ini satu kenyataan yang memang harus kita hadapi saat ini gitu ya. Baik. Gitu Mas Kiki. Baik Pak, kemudian langkah-langkah apa Pak yang diambil untuk mempersiapkan generasi mendatang dalam menghadapi tantangan di dunia pendidikan seperti itu? Baik, ya mungkin kalau Sobat Ronggo dalam bahasa sekarang kita harus move on. Move on. Iya, kita harus move on ya. Move on dari zona nyaman. Ya, tidak mungkin kita berada stagnan di zona yang sekarang. Kita harus move on. Bahwasanya kita tidak bisa lagi bicara dulu zamannya berubah. Maka dalam sistem pendidikan kita juga, kalau di pembelajaran konvensional ya, baik di sekolah maupun di perguruan tinggi, itu kebanyakan kalau yang konvensional kan diberikan sajian materi, kemudian di dalam kelas, kemudian diminta peserta didik itu untuk menyelesaikannya di luar kelas dalam bentuk tugas. Ya. Sekarang fenomena itu dibalik. Karena semua informasi itu sudah ada. Maka informasi itu biar dicari secara discovery karena mereka melihat, disitulah peran teknologi. Silakan cari ya apa yang Anda sudah temukan, bahkan itu kita dorong. Nah, itu peranan kemajuan teknologi dalam bentuk artificial intelligence di sana, gitu ya. Mereka boleh, dan artificial intelligence itu hanya memberikan arah. Dia harus mencari sumber aslinya. Apa yang dia dapatkan itu nanti diselesaikan di kelas sehingga dosen dan guru itu berfungsi sebagai fasilitator, memfasilitasi apa yang mereka temukan dan memberikan refleksi, sehingga dari refleksi itu ada justifikasi bahwa yang Anda temukan sudah baik tapi mungkin kurang tepat. Mungkin ada pendapat dari kelompok lain ini baik dan tepat. Itulah simpulan pembelajaran. Ini nama yang dikatakan dengan model pembelajaran brief learning. Jadi terbalik, karena informasi itu sudah banyak. Jadi nggak perlu lagi mereka dibimbing untuk cari, biar mereka discovery. Dan kalau discovery itu pasti akan melekat karena mereka menemukan sendiri gitu ya. Nah, jadi di kelas, di kampus itu ketika ketemu dengan dosen, kelas itu hidup. Nah, mereka bisa melihat dari dunia nyata gitu ya, tidak dari dunia yang mungkin hanya ada di textbook. Betul. Kalau textbook kan bisa jadi ini kayaknya cuma textbook deh, ngarang doang deh. Tapi mereka harus belajar dari dunia nyata, apa yang mereka temukan, kemudian informasi apa yang mereka dapatkan. Nah, ini artificial intelligence peranannya di situ, silakan. Atau mungkin yang paling banyak juga video-video gitu ya lewat YouTube dan sebagainya. Jadi mereka bisa mengelaborasi. Tapi yang dipentingkan di sini adalah bagaimana mereka nanti bisa menganalisis, mengkomparasi, kemudian mengelaborasi. Apa posisimu, apa pendapatmu, apa dasar-dasar yang menjadikan kamu akhirnya memilih harus seperti ini, harus seperti ini. Di sana, itu baru membangun satu
karakter. Yang sekarang mungkin dikenal perubahan namanya cukup banyak ya. Nah, yang sekarang yang sedang kita pakai adalah P5 gitu ya. P5 ya. Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Betul. Nah, kemudian nanti yang sedang dikembangkan oleh era menteri sekarang adalah dengan pendekatan deep learning ya, pembelajaran yang lebih bermakna. Nah, ini yang harus kita kerjakan. Move on. Kata kuncinya adalah yuk berubah. Gitu. Berarti adanya AI harus dimanfaatkan sebaik-baiknya, Pak, ya. Betul. Tapi bagaimana Pak kalau melihat situasi sekarang, mungkin ada sebagian mungkin tenaga pendidik atau dosen yang belum open minded seperti itu, Pak. Apakah itu juga termasuk dari tantangan yang akan dihadapi kampus? Ya, tidak kita pungkiri ya bahwa beberapa dari terutama sahabat saya satu profesi itu sudah berada di zona nyaman. Sudah berada di zona nyaman. Oh, begini aja bisa kok, ngapain sih kita harus move on gitu ya. Iya, baik. Ya. Tapi yakinlah bahwasanya teknologi tidak dapat menggantikan peran guru atau dosen. Ya, teknologi nggak bisa gantikan itu. Ya, kan itu biasanya berkiblat seperti itu. Teknologi itu nggak bisa, dan kita bisa lihat gitu ya, bisa lihat ternyata era COVID pembelajaran daring itu ternyata tidak semanis, tidak seakrab kalau kita luring. Iya. Ada satu katakanlah value yang hilang di sana karena kita tidak langsung tatap muka. Betul. Nah, tapi teknologi tidak dapat menggantikan peran guru atau dosen. Namun guru atau dosen yang tidak mau menguasai teknologi, update teknologi, akan disingkirkan oleh tuntutan zaman. Tanpa dia menyingkir, dia sudah tersingkirkan. Nah, maka sekali lagi kata kuncinya adalah update. Nah, saat ini mungkin beberapa dosen menggunakan gawai, menggunakan perangkat teknologi, atau akrab dengan dunia medsos, itu yang paling akrab adalah update status. Padahal yang kita pentingkan itu adalah update materi, update kejadian ya, yang itu bisa digunakan untuk sebagai materi atau bahan pembelajaran. Betul. Saya kira itu, Mas Kiki. Baik, Pak. Kemudian Pak, bagaimana kita tuh dapat mengimplementasikan tren dan juga prediksi pendidikan dalam praktik? Baik, oke ya, praktik dunia nyata. Ya. Karena secanggih apapun, kalau itu dilakukan di dalam kelas, itu adalah berarti miniatur. Gitu ya. Oke, baik. Maka salah satunya tentunya kita tidak lagi bisa berbasis textbook yang ada, tapi minimal dosen, guru. Nah, guru juga punya kewajiban melakukan penelitian tindakan kelas, classroom action research. Dosen juga harus melakukan kegiatan tridharma. Nah, kegiatan-kegiatan ini itu harus berbasis mata pelajaran, harus berbasis mata kuliah, gitu ya, berbasis mata kuliah. Yang satu tentunya perpaduan, ini taksonomi belum nih, ya, bagi sobat Ronggo yang mungkin belum paham tentang ranah pendidikan, bahwa pendidikan kita tuh didesain dengan 3 ranah. Ini yang ditemukan oleh Benjamin S. Bloom, ada ranah kognitif, ada ranah afektif, ada ranah psikomotorik. Ya. Nah, perkawinan antara pengetahuan dan keterampilan ini diharapkan nanti membentuk sikap atau karakter. Betul. Sehingga ketika dia tahu pengetahuannya, tahu keterampilannya, ini di-mix bahwa saya untuk mengerjakan sesuatu ini, dia harus tahu dulu. Salah satu contoh membangun karakter misal dalam program gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah. Yang sekarang mungkin diberi penghargaan Adiwiyata. Ketika kita akan membuat sekolah itu sejuk, rindang, tiba-tiba guru akan memberikan satu tugas, sekolah kita akan peduli dan berdaya lingkungan, maka kita harus nanam pohon. Maka itu sama saja kita menanamkan karakter dia tukang tanam pohon. Ya. Tukang tanam. Tapi harus diberi pengetahuan dulu bahwa bumi kita ini sedang menghadapi global warming, panas ya. Maka harus sejuk. Nah, untuk sejuk itu harus banyak oksigen. Oksigen itu bisa diproduksi
ya, oleh tumbuhan melalui zat yang namanya klorofil yang itu terkandung di dalam daun. Ya, karena fungsi dari klorofil adalah melakukan proses fotosintesis, mengubah karbon menjadi oksigen. Maka ketika udara kita ingin sejuk, maka harus banyak proses fotosintesis. Itu adanya di daun. Maka supaya daun itu hadir ya di sekolah kita, yuk kita hadirkan daun, kita tanam pohon. Jadi ada satu kesadaran ya dari betul. perkawinan antara pengetahuan dengan keterampilan akan menimbulkan sikap peduli. Begitu Mas Gigi. Ya, dimengerti Pak. Ya. Semoga Sobat Ronggo juga mengerti nanti di luar Baik. sana. Kemudian Pak, bagaimana strategi yang efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan Pak? Baik. Kualitas pendidikan dan kuantitas pendidikan. Nah, kalau kita bicara kualitas pendidikan, ini biasanya banyak yang dipahami dengan nilai, skor gitu ya. Kalau skor sekian, berarti dia memenuhi KKM ya, atau dia dinyatakan lulus gitu ya. Nah, ini mestinya menjadi tantangan tersendiri ya, bahwasanya yang kita skor itu tidak semata-mata dia pandai menjawab bidang pengetahuan, tidak hanya dia pandai menjawab di bidang keterampilan, tapi juga bagaimana sikap, ya sikap. Nah, tiga-tiganya ini ketika kita berikan skor secara menyatu, komprehensif, itu tentunya menjadi pendidikan yang berkualitas. Jadi kalau pengetahuannya bagus, keterampilannya bagus, apakah menjadi jaminan bahwasanya dia sikapnya bagus? Belum tentu. Makanya harus kita. Dan yang namanya sikap, sekali lagi, jangan sekali-kali kita mengajarkan sikap. Yang bisa diajarkan pengetahuan dan keterampilan. Sikap ditanamkan dari pengetahuan dan dari pengetahuan yang diperoleh, dari keterampilan yang harus dia coba. Trial, error. Satu hal, sikap itu ditanamkan. Salah satu contoh, jangan terlambat. Maka peran dari tutwuri kita, ing ngarso sung tulodo. Ya kalau kita mengharapkan generasi mendatang itu tidak terlambat, harus dimulai dari dosen jangan terlambat, guru jangan terlambat, orang tua juga jangan terlambat. Nah, itu sikap ya. Terkadang ini problem tersendiri karena ketika kita bekerja di dunia nyata, ternyata dunia kerja tuh nomor satu yang dilihat adalah attitude. Dan attitude itu adalah sikap. Sikap yang pertama adalah tanggung jawab nggak dia? Jadi nggak salah kalau misalnya karena saya percaya kepercayaan saya agama Islam itu sampai dibunyikan menjadi surat al-asr wal asri, demi masa, demi waktu. Nah itu yang paling penting itu, demi waktu. Begitu Mas Kiki. Nambah wawasan baru banget Pak ini ya Pak ya. Baik Pak, sebelum kita mengakhiri pada episode kali ini, mungkin ada pesan atau motivasi dari Bapak untuk Sobat Ronggo di luar sana berkaitan dengan tema hari ini, yang mana membangun masa depan pendidikan, tren dan juga prediksi. Baik. Masa depan pendidikan di Indonesia tentu juga tidak lepas dari tren global. Kita tidak bisa berdiri sendiri, kita juga dipengaruhi dan mempengaruhi globalisasi. Nah, di sini tentunya peran kita tuh berarti ya saya, Mas Kiki dan mungkin Sobat Ronggo gitu ya. Salah satunya adalah bagaimana kita bisa belajar dari alam sekitar, dari dunia sekitar, dan itu dijadikan titik pijakan gitu ya. Betul Pak. Itu jadi titik pijakan. Nah, tantangan itu menjadi tantangan ya. Kita tidak cukup gitu ya. Jadi aset kita cukup banyak ya, jumlah kita cukup banyak, tapi bagaimana jumlah kita itu akhirnya bukan menjadi beban tapi menjadi aset. Nah, ini yang problem kita ya, tantangan global. Lalu yang kedua, kita mau tidak mau ya harus familiar dengan teknologi. Tidak mungkin kita anti teknologi, tidak mungkin kita anti kemajuan gitu ya, tidak mungkin ya. Kemudian tetap kita di bumi Indonesia. Kita tetap di bumi Indonesia, jangan sampai mengalami krisis identitas, banggalah sebagai bangsa Indonesia gitu ya.
Sehingga boleh kita berpikir, berilmu dengan berorientasi kepada Eropa, Amerika, namun tetap kita adalah Indonesia. Tanah air, Pak, ya. Ya, kita Indonesia. Sehingga eh, untuk motivasi kita salah satunya adalah Tuhan, Allah, masyarakat, termasuk orang tua kita tidak bisa mengubah nasibmu. Siapa yang bisa mengubah nasibmu? Diri Anda sendiri. Jadi kalau kita tidak punya niat untuk mengubah nasib kita tidak menyiapkan untuk kehidupan di masa depan, maka tidak ada orang lain yang bisa membantu. Karena Betul. keputusan, tindakan yang harus kita lakukan itu murni. Orang lain itu hanyalah memberikan pertimbangan, motivasi, apa yang akan kita lakukan harus kita putuskan. Dan itu segera berubah. Karena perubahan itu tidak ada yang abadi dalam dunia ini, gitu. Tidak ada yang abadi, semuanya akan berubah. Dan perubahan itu sendiri itu adalah yang abadi di dalam kehidupan ini. Jadi berubah. Demikian Mas Kiki. Wah, jadi kalimat yang cukup menggugah untuk terus berubah begini Ya. ya. Pak, mungkin bisa disampaikan closing statement yang Bapak miliki untuk didengar oleh Sobat Ronggo di luaran sana. Baik Mas Kiki, terima kasih Sobat Ronggo. Kita bercermin pada rajanya Asia. Iya. Bagaimana Jepang menguasai teknologi, bagaimana Jepang menguasai ekonomi. Mungkin adik-adik siswa maupun mahasiswa pernah membaca sejarah, minimal mendengar bahwa tahun 42 itu Jepang dihancur leburkan oleh sekutu dengan menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Hancur lebur Jepang. Iya, betul. Ada satu pertanyaan menarik dari Kaisar Hirohito yang dilontarkan kepada para pembantu-pembantunya. Pembantu ini pembantu negara gitu, pembantu negara. Dia tidak bertanya berapa rumah yang masih ada, berapa kantor yang masih ada, berapa mobil yang masih ada, berapa emas yang masih ada. Yang dia tanya adalah berapa guru yang masih hidup. Tolong kumpulkan, kita bangun Jepang melalui pendidikan. Maka kalau mau bangsa kita tuh maju, mari kita sama-sama membangun pendidikan di Indonesia untuk kita maju ke depan. Kita hidup untuk masa depan. Masa lalu itu menjadi satu kaca benggala, menjadi satu pelajaran yang baik. Tetap kita pertahankan, tidak baik kita tinggal. Begitu Mas Kiki. Ya, terima kasih Pak. Nah, Sobat Ronggo, ini dia akhir dari episode kita kali ini. Dan pastinya dari kami berharap Sobat Ronggo menikmati pembahasan tentang topik pada hari ini. Dan semoga di episode hari ini dapat menginspirasi serta memotivasi Sobat Ronggo untuk selalu mengambil dari segi positif dalam hidup. Nah, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen di bawah. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye. Bye Sobat Ronggo, sukses menatap masa depan gitu ya. Maju, melesat, mendunia. Masa depan pasti. Terima kasih Pak, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Mas Kiki. Ya. Ya.